Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, kemudian ada unsur dan Ramil, Kapolsek, Bapak Pengawas, Kang Haji Robani, Komandan Yayasan Senang Hati beserta seluruh jajaran pengurus, Kang Ustadz ini yang menjadi penjaga gawang luar biasa, Al-Hafidh, dan saya ikuti terus itu beberapa konten update-nya setiap waktu. Mudah-mudahan tetap sehat dan terus mengawal umat. Pak Juwenda juga mudah-mudahan tetap sehat, dan ibu-ibu juga hadir dari Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dan ibu-ibu yang ada di depan yang tak bisa kami sebut namanya, belum hafal belum kenal. Bila khusus hadirin semuanya yang hadir, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan silaturahmi kita hari ini menjadi wasilah untuk tetap bercucurannya kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya, juga untuk wilayah Sindang, umumnya juga untuk Indramayu yang kita cintai ini. Yang pertama, penyampaian permohonan maaf karena pimpinan Pak Kepala Kantor tak bisa hadir secara langsung. Kebetulan pada saat yang bersamaan juga ada acara yang bersamaan sehingga tidak bisa secara langsung, sehingga saya selaku seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren mewakili tidak mengurangi rasa hormat atas undangan penyelenggaraan kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa satu-satunya pondok pesantren yang persis di jantung kota Indramayu. Yang saya tahu bahwa sekabupaten Indramayu ini pondok pesantren jumlahnya ada 154 buah. Dan satu-satunya yang ada di jantung kota, paling dekat dengan pendopo Indramayu. Kalaupun ada di Singaraja, kalaupun ada yang di belakang sana agak jauh, satu-satunya hanya pesantren Tahfidzul Quran ini. Pesantren Tahfidz Abdurrahman Basuri, dikenal Abbas. Dan satu-satunya pondok pesantren yang ada di tengah kota ini juga lebih spesialisnya kepada hafalan Al-Quran. Semoga ini tidak hanya keberuntungan bagi putra-putri Bapak sekalian, tapi juga keberuntungan bagi Kabupaten Indramayu. Saya yakinnya sebagaimana disampaikan tadi oleh perwakilan dari orang tua santri, bahwa keberkahan tidak hanya diterima pada anak santri, pada ustadz, para pengurus yayasan, umumnya untuk seluruh sivitas pondok pesantren ini, tapi saya pastikan keberkahannya juga untuk lingkungan masyarakat Sindang, lebih umum lagi Kabupaten Indramayu. Sehingga saya yakin musibah, bencana terhindar karena barokah para hafidhoh yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Kami Kementerian Agama hanya bisa mensupport, hanya bisa mendorong, memberikan semangat, terus kembangkan. Kalau tadi saya sampaikan Pak Ustadz ini sebagai penjaga gawang, mungkin penyerangnya adalah Kang Robani sebagai pengurus untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Tidak hanya puas diri anak-anakku sekalian sekedar hafal Al-Quran, tadi telah disinggung oleh Pak Ustadz, juga menjadi tantangan kalian semuanya untuk mampu memahami maknanya, mampu memahami isi kandungannya lebih jauh, tafsir-tafsir. Oleh karena itu sekali lagi, tantangan betul luar biasa ke depan, bahwa kalian semua tidak harus puas diri setelah diwisuda hari ini. Lebih jauh meningkatkan bagaimana kita memahami makna-makna isi kandungan Al-Quran. Syukur lebih jauh lagi tafsir-tafsirnya. Atau bahkan lebih jauh Kang Ustadz, ini sebagai sebuah masukan. Ke depan tidak hanya konsentrasi di hafalan, tapi paling tidak dasar-dasar pemaknaan ayat-ayat Al-Quran kata demi kata, paling tidak sebagai dasarnya harus juga menjadi program ke depannya. Sehingga
Saya berkeyakinan betul kalau ada seorang orientalis bernama Leopoldus dari Austria yang mendapatkan hidayah kemudian masuk menjadi muslim, pernah membuat buku, catatan bukunya kecil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Islam at the Crossroad, Islam di persimpangan jalan. Kenapa dia seperti itu, membuat buku seperti itu? Setelah beliau melanglang buana ke sana kemari, ternyata sejalan dengan perkembangan waktu puluhan abad ke sini, generasi Islam perlahan-lahan tanpa disadari sudah mulai jauh dengan Al-Quran. Sejalan dengan itu, ada seorang tokoh muslim dunia yang bernama Muhammad Shakib Arselan mengarang sebuah buku, pertanyaan bentuknya, Limada ta'akhorul muslimun walimada taqaddama ghairuhum. Kenapa generasi Islam mundur sedangkan generasi yang bukan Islam malah maju lebih hebat? Keraguan itu hari ini terjawab bahwa masih ada sosok Ustadz Kang Haji Sopyan Al-Hafid, kemudian mendidik anak-anaknya tahun terus demi tahun. Itu semua menjawab tantangan kenapa Islam mulai ditinggalkan generasi mudanya, karena sudah mulai menjauh dengan Al-Quran. Anak-anak kita ini sudah diajarkan menggauli Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan nanti lebih jauh lagi ditantang untuk mampu memaknai Al-Quran. Generasi inilah yang menjawab tantangan dua tokoh muslim tadi. Dan terus apalagi dikembangkan lebih jauh lagi oleh nanti Pak Wenda, kemudian Haji Robani, berkembang lebih jauh lagi. Karena posisinya betul, posisinya ada di jantung kota ini, satu-satunya pondok pesantren. Sehingga kita mampu membuktikan bahwa walaupun di tengah-tengah kota tidak terpengaruh oleh hiruk pikuknya berbagai perkembangan yang tidak baik atau yang tidak positif. Kalaupun hari ini masih sebagian kita ini agak sedikit alergi dengan perkembangan teknologi dalam bentuk HP, maka buktikan melalui pondok pesantren ini, HP pun menjadi sumber inspirasi dan sumber untuk bisa mengkaji Al-Quran lebih jauh. Karena memang sebuah keniscayaan, teknologi berkembang, HP yang menggerus radio, menggerus tip kaset, menggerus segala macam teknologi pada awalnya, kemudian hari ini hanya cukup satu. Maka oleh karena itu, manfaatkan perkembangan teknologi itu untuk hal-hal yang positif. Karena hari ini kitab kuning pun ada dalam HP, Al-Quran juga bisa hafal dalam HP, hanya memang harus siap mentalnya. Kalau belum siap mental malah lebih banyak mudorotnya dibandingkan maslahatnya buat kita semuanya. Oleh karena itu diawali melalui pondok pesantren inilah. Sekali lagi, Kementerian Agama hanya bisa mensupport, mendorong untuk lebih berkembang, bahwa para mujahid dakwah yang menegakkan li'ila'i kalimatillah terus kita dorong untuk berkembang lebih jauh lagi terkait dengan pendidikan model, baik itu hafalan Quran maupun pesantren yang konsentrasinya kepada kitab-kitab kuning. Barangkali itu terakhir kami sampaikan selamat anak-anakku sekalian. Saya hadir di sini yang ketiga kali Pak Ustadz. Saya insya Allah selalu hadir dan memang merupakan sesuatu kebanggaan kami orang Indramayu, kota yang memiliki pesantren semacam ini. Artinya kita perlu dukung, membantu nggak mampu, tapi batin tidak mendukung secara moral. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan terus kalian semuanya mengembangkan satu, pendidikan formal lebih tinggi, keduanya ditantang untuk mampu mempertahankan hafalannya lebih jauh, harus juga mampu memaknai Al-Quran kata demi kata lebih jauh lagi menjadi mufasiroh. Terima kasih, dan demikian akan yang dapat kami sampaikan. Saya juga Pak Ustadz ada sedikit pantun. Kang Wawan penggemar aura kasih. Sekian dan terima kasih. Ibu Caninten duduk di perempatan, pangapunten barangkali banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.